Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Siap, gerak berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, Ibu akan melakukan presensi ya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Tidak. Oke. Oke, alhamdulillah kalau hadir semua bagus, pertahankan ya. Oke, tolong siapkan buku catatan, buku paket maupun alat tulis kalian. Oke, apakah semua sudah siap? Ya. Sudah. Oke, kita mulai pembelajaran pembelajaran sosiologi pada hari ini. Jadi, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi, setelah kalian memahami materi hari ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian perubahan sosial dan mengidentifikasi bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, jadi manfaat yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini diharapkan kalian mampu menjadi siswa yang berpikir kritis terhadap perubahan sosial yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat kalian. Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Oke, kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Siapa yang bisa menjawab, silahkan acungkan tangan terlebih dahulu. Oke. Coba kalian jelaskan perubahan apa saja yang terjadi di lingkungan sekitar kalian. Ya. Ya, silakan Rizky. Petani membajak sawah dengan traktor, sehingga petani sekarang tidak lagi membajak sawah dengan kerbau atau sapi. Ya, benar sekali jawaban dari Rizky. Ya, memang benar ya. Pada zaman dahulu, petani itu membajak sawah menggunakan hewan ternak, yaitu berupa sapi maupun kerbau. Namun sekarang dengan berkembangnya zaman, itu mulai tergantikan oleh traktor yang memudahkan petani dalam membajak sawah. Kemudian, coba jelaskan lagi bagaimana perubahan yang terjadi pada masyarakat zaman dahulu dengan masyarakat zaman sekarang. Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan ya. Delman zaman dahulu menjadi salah satu transportasi umum, sekarang diganti dengan kendaraan bermotor. Ya, benar sekali. Jadi, benar sekali ya. Delman merupakan transportasi pada zaman dahulu, tapi sekarang mulai tergantikan oleh kendaraan bermotor. Jadi, kalian telah memahami perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar kalian. Nah, Ibu akan memberikan video mengenai menampilkan video mengenai perubahan sosial yang ada di lingkungan kalian. Bisa kalian simak baik-baik apa saja yang menjadi perubahan sosial di dalam video ini. Setelah kalian melihat video ini, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai video tersebut. Nah, yang pertama, dari video tersebut, apakah video tersebut menjelaskan mengenai apa saja? Video tersebut, Ayo, acukan tangan terlebih dahulu. saya Bu. Ya, Video tersebut mengenai perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. ya betul sekali Tasya. Benar ya, video tersebut mengenai perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, dari video tersebut, perubahan sosial yang terjadi di video tersebut seperti apa? Ada yang bisa menjawab?
Ya, silakan lihat. Video tersebut menampilkan perubahan kendaraan zaman dahulu dengan zaman sekarang, perubahan permainan zaman dahulu dengan zaman sekarang, perubahan cara berkumpul zaman dahulu dengan zaman sekarang. Ya, betul sekali. Oke, selanjutnya dari video tersebut, apakah yang dimaksud dengan perubahan sosial? Saya Bu, Ya, Rizky silakan. perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi di dalam lembaga kemasyarakatan yang mengaruhi sistem sosialnya. Oke, bagus, benar. Jadi video tersebut mengenai perubahan sosial dan sudah dijelaskan pengertian mengenai perubahan sosial. Nah, Ibu akan menjelaskan lebih jauh mengenai apa itu perubahan sosial. Oke, kita akan membahas mengenai perubahan sosial. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian perubahan sosial. Perubahan, oke, bisa kalian juga simak, silakan kalian buka buku paket halaman 5 mengenai pengertian perubahan sosial. Jadi sambil saya menjelaskan materi, kalian juga menyimak mengenai materi yang ada di buku paket. Oke, pengertian perubahan sosial. Nah, perubahan sosial sering dikaitkan dengan perubahan kebudayaan. Nah, dalam pandangan Kuncoro-Ningrat, mengenai kebudayaan adalah segala sesuatu yang dari keseluruhan ide, keseluruhan perilaku, keseluruhan benda-benda yang dihasilkan dari perilaku masyarakat. Nah, jadi antara masyarakat dan kebudayaan itu tidak bisa dipisahkan dalam teoritis, tetapi tidak dapat dipisahkan dalam keadaan praktis. Nah, jadi perubahan kebudayaan itu akan selalu diikuti oleh perubahan sosial. Nah, dan perubahan kebudayaan itu akan selalu diikuti oleh perubahan sosial. Nah, selanjutnya Selo Sumarjan menurut pendapatnya mengenai perubahan sosial, yaitu perubahan yang terjadi di dalam kelembagaan masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya yang ada di dalam masyarakat. Oke. Jadi dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk dari nilai, pola perilaku, sistem nilai dan norma dan sebagainya. Gitu. Kemudian untuk materi yang kedua kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial. Apa saja bentuk? Yang pertama, bentuk perubahan sosial berdasarkan kecepatan bentuk-bentuk perubahan sosial berdasarkan kecepatan berlangsungnya ada dua. Yang pertama itu perubahan lambat atau yang sering disebut dengan evolusi. Nah, perubahan lambat itu apa? Perubahan lambat itu yang perubahan yang tidak direncanakan dan berlangsung lambat. Nah, contoh dari perubahan lambat atau evolusi yaitu perubahan alat transportasi maupun alat komunikasi. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu perubahan cepat atau revolusi. Nah, perubahan cepat itu apa? Perubahan cepat itu perubahan yang terjadi mengenai dasar kehidupan manusia. Nah, contohnya seperti apa? Nah, dan ini perubahannya itu berlangsung secara cepat. Contohnya seperti revolusi industri di Inggris. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai bentuk perubahan sosial yang kedua, yaitu bentuk perubahan sosial berdasarkan ukuran perubahannya. Nah, yang pertama perubahan kecil. Nah, perubahan kecil itu adalah perubahan yang mempengaruhi pada kelompok atau golongan tertentu saja. Nah, dari sini adakah yang ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan Tasya.
Bu, saya izin bertanya. Ya. Contoh perubahan kecil itu seperti apa? Nah, perubahan kecil itu seperti perubahan gaya rambut pada zaman dahulu dengan zaman sekarang. Nah, pada zaman sekarang kan perubahan gaya rambut itu semakin bervariasi seperti itu. Oke, Tasya, apakah bisa dipahami? Sudah, Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Dan yang kedua yaitu perubahan besar. Nah, perubahan besar ini mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat secara luas. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya itu perubahan masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Nah, selanjutnya, yang kedua, perubahan sosial berdasarkan prosesnya. Ada dua. Yang pertama, perubahan yang dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki itu apa? Perubahan yang dikehendaki itu perubahan yang terjadi karena adanya program tertentu. Contohnya, misalnya adanya program keluarga berencana atau KB yang bertujuan untuk menekan pertumbuhan penduduk. Nah, selanjutnya yang kedua, perubahan yang tidak dikehendaki. Oke, perubahan yang tidak dikehendaki itu perubahan yang terjadi karena ada perencanaan atau di luar jangkauan masyarakat. Nah, contohnya adanya penyebaran informasi hoax di dalam suatu masyarakat. Nah, oke, Ibu telah menjelaskan mengenai pengertian perubahan sosial dan bentuk-bentuk perubahan sosial. Oke, Ibu telah menjelaskan mengenai pengertian perubahan sosial dan bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, Ibu akan memberikan penugasan kelompok. Jadi silahkan kalian buat satu kelompok terdiri 1 sampai 2 sampai 3 orang. Nah, karena ini ada 3 orang, jadi kalian jadi satu kelompok. Oke. Jadi untuk tugasnya silahkan kalian cari contoh perubahan sosial, kemudian kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Kemudian dari contoh tersebut apa saja, coba jelaskan dari contoh tersebut apa saja perubahan yang terjadi di yang kalian angkat sebagai tema diskusi itu. Jadi kalian cari contoh perubahan sosial. Nah, untuk pengerjaannya nanti hasil diskusinya kalian catat di lembar kertas ini, lembar penugasan yang telah saya sediakan. Oke, ini silakan kalian Dimas. Oke, untuk pengerjaannya selama 30 menit. Oke, jadi penugasan ini kalian dapat mengambil referensi dari buku paket, buku LKS maupun buku catatan kalian. Oke, silakan kalian kerjakan waktu selama 30 menit. Oke, silakan Rizky bergabung dengan temannya. Bagaimana anak-anak? Apakah ada kendala dalam pengerjaan diskusi hari ini? Tidak. Oke, baik, selamat mengerjakan. Tidak. Oke, waktu pengerjaan kurang 5 menit lagi. Oke, waktunya sudah habis. Silakan perwakilan kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Dari kelompok ini siapa yang ingin membacakan hasil diskusi? Saya. Ya, silakan ya. Saya akan membacakan hasil kerja kami tentang perubahan pakaian. Modernisasi dan globalisasi di masa sekarang sangat mempengaruhi cara berpakaian masyarakat. Jika di masa lalu masyarakat Indonesia kerap memakai pakaian tradisional dan baju adat, saat ini kebiasaan itu semakin sulit ditemukan. Banyak orang kini memakai pakaian sesuai dengan tren yang sedang viral maupun sekedar ingin mengenakan sesuai selera mereka. Sedangkan pakaian adat hanya dikenakan di momen tertentu saja seperti dalam acara pernikahan. Pada zaman sekarang, orang-orang menyukai dan sering memakai pakaian dari kain jeans, bahan kaos, katun, dan sebagainya. Oke, terima kasih Lia telah menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Oke,
Jadi dari diskusi ini kalian menjelaskan mengenai perubahan pakaian dari perubahan zaman dahulu dengan perubahan yang ke zaman sekarang. Nah, terjadi perubahan yang dari perubahan model pakaian. Jadi adanya model pakaian yang dulunya misalnya yang dijelaskan tadi perubahan mengenai pakaian adat. Nah, pakaian adat zaman dulu itu sering digunakan, namun dengan pada zaman modern ini pakaian adat justru jarang dipakai, hanya dipakai saat pada momentum tertentu saja. Oke, terima kasih anak-anak yang telah mendiskusikan mengenai contoh perubahan sosial. Nah, mari kita beri apresiasi kepada kalian dengan tepuk tangan. Oke. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita akan menarik kesimpulan terlebih dahulu mengenai pembelajaran yang telah Ibu sampaikan. Silakan salah satu dari kalian menyampaikan mengenai kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ya, Bu. Ya, silakan Rizky. Pada hari ini kita telah membahas mengenai pengertian perubahan sosial dan bentuk-bentuk perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan dalam masyarakat yang mengaruhi sistem sosial, nilai sikap dan pola perilaku individu di antara kelompok. Bentuk-bentuk perubahan sosial. Perubahan sosial berdasarkan kecepatan berlangsung. Perubahan sosial berdasarkan ukuran perubahan sosial berdasarkan prosesnya. Oke, bagus sekali. Benar yang telah disimpulkan tadi bahwa kita telah mempelajari mengenai pengertian perubahan sosial dan bentuk-bentuk sosial. Mari kita beri aplaus bagi Rizky yang telah mau menyimpulkan materi pada hari ini. Jangan lupa kalian belajar terlebih dahulu, karena pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor perubahan sosial dan dampak perubahan sosial. Silahkan kalian membuat resume materi mengenai materi faktor perubahan sosial dan dampak perubahan sosial. Untuk resumenya silahkan kalian kumpulkan sehari sebelum pembelajaran sosiologi dimulai. Silahkan kalian kumpulkan ke ketua kelas terlebih dahulu. Nanti ke ketua kelas silahkan mengumpulkannya di meja guru. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Siap gerak, doa mulai. Sudah selesai. Saya cukupkan pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.